Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Statistika deskriptif yang beranggotakan Frinda Putri NPM 109, Febrianur Hidayat NPM 110, Herlina Hera NPM 112, Aditya Hermawan NPM 113, Indah Nur Kusuma NPM 117, Diki Bramanta NPM 119, Dita Puspita Sari NPM 142, dan Maulita Restuningrum NPM 174. Kemudian yang selanjutnya ada pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, serta berinterpretasi tentang data tersebut. Statistika deskriptif, suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyaji data sampai memberi informasi yang berguna. Kegunaan statistik. Yang pertama, statistik dapat meningkatkan efisiensi dengan cara membatasi dan memastikan cara kerja dan cara berpikir. Yang kedua, statistik dapat meningkatkan hasil-hasil penelitian dalam bentuk yang sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, statistik dapat memberi dasar untuk melakukan interpretasi dan menarik penelitian yang tepat. Yang keempat, statistik dapat memberi gambaran eksak mengenai suatu peramalan untuk waktu yang akan datang. Langkah-langkah dasar dalam pemecahan masalah secara statistik. Terdapat 6 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah atau peluang. Manajer atau staf riset pertama-tama harus memahami dan mengidentifikasi masalah atau peluang yang dihadapi secara tepat. Yang kedua, mengumpulkan data yang tersedia. Data yang dikumpulkan harus benar, tepat waktu, selengkap mungkin, dan relevan terhadap permasalahan yang ditelaah. Yang ketiga, mengumpulkan data orisinil yang baru. Data yang diperlukan oleh analisis tidak tersedia dari sumber lain, sehingga tidak ada alternatif lain bagi analisis kecuali untuk mengumpulkan secara mandiri. Yang keempat, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan data. Mengorganisasikan atau mengelompokkan data dengan tujuan penelaahan. Yang kelima, menyajikan data. Data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan berdasarkan ukuran kuantitatif. Yang keenam, menganalisis data. Pengambilan keputusan harus mempertimbangkan pilihan atas dasar sasaran yang telah ditentukan. Penyajian data statistika deskriptif. Penyajian data dalam kategori deskriptif bisa berupa grafis dan numerik, diantaranya yakni yang pertama, satu penyajian data dalam bentuk grafis. Penyajian data dalam bentuk grafis ini terdiri dari berbagai macam, diantaranya seperti yang pertama, ada histogram. Histogram adalah suatu grafik dari distribusi frekuensi dari sebuah variabel. Tampilan histogram pada umumnya berwujud balok. Penyajian data ini terdiri atas dua sumbu utama dengan sudut 900 di mana sebagai absis sumbu X serta sebagai ordinat Y. Yang kedua ada piket. Piket dalam bahasa Indonesia disebut dengan diagram kue, merupakan suatu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor. Pada masing-masing sektor bisa menyatakan besarnya persentase atau bagian untuk tiap-tiap kelompok. Yang ketiga ada poligon. Poligon adalah suatu grafik dari distribusi frekuensi yang tergolong suatu variabel. Tampilan dari poligon juga pada umumnya berupa garis-garis patah yang didapatkan dengan cara menghubungkan puncak pada masing-masing nilai tengah atas. Poligon ini sangat baik dimanfaatkan dalam membandingkan bentuk dari dua distribusi. Yang keempat ada OGIF. OGIF adalah suatu bentuk gambar dari distribusi
frekuensi kumulatif pada sebuah variabel. Untuk suatu tabel distribusi frekuensi bisa juga kita bikin ogive positif serta ogive negatifnya. Yang kelima ada diagram batang daun. Diagram batang daun atau juga disebut sebagai staff and leaf juga sama dengan histogram, hanya saja yang membedakan adalah informasi yang didapatkan lebih baik. Hal itu disebabkan pada diagram batang daun memperlihatkan nilai-nilai hasil pengamatan asli. Bentuk data numerik, yaitu yang pertama ada central tendency, yaitu pusat sekumpulan data. Artinya, jika sekumpulan data salah satu ukuran pemusatannya, maka dapat mengetahui bahwa nilai ini merupakan pusat dari beberapa nilai lainnya. Central tendency terdiri dari mean, modus, dan median. Yang pertama ada mean, atau nilai tengah populasi, yaitu jumlah seluruh nilai-nilai data dibagi dengan banyaknya data. Yang kedua ada modus, yaitu nilai yang terjadi paling sering atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi dari suatu populasi. Yang ketiga ada median, atau suatu populasi yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Dan kemudian dilakukan pengamatan yang tepat di tengah-tengah bila banyaknya pengamatan itu ganjil, atau rata-rata kedua pengamatan yang di tengah bila banyaknya pengamatan itu genap. Yang kedua, ada dispersion atau pencaran, yaitu digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengamatan-pengamatan yang kita peroleh menyebar dari rata-ratanya. Dispersion sendiri itu terdiri dari range, standar baku, dan variansi. Range adalah beda antara pengamatan terbesar atau terkecil dalam kumpulan data tersebut. Yang kedua ada standar baku atau standar deviasi, yaitu suatu ukuran yang menunjukkan deviasi standar data pengamatan terhadap rata-ratanya. Yang ketiga ada variansi, yaitu kuadrat dari standar deviasi. Yang ketiga ada fraktil. Fraktil sendiri itu terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi sebuah populasi pengamatan menjadi 4 bagian sama besar. Yang kedua ada desil, yaitu nilai-nilai yang membagi populasi pengamatan menjadi 10 bagian yang sama. Yang ketiga ada presentil, yaitu nilai-nilai yang membagi segugus pengamatan menjadi 100 bagian yang sama. Yang keempat ada swagness. Swagness menunjukkan kemiringan dari sebuah data yang ditampilkan dalam bentuk histogram. Swagness sendiri itu terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama ada simetris, yaitu bentuk sebaran yang dapat dilipat sepanjang sumbu tegak sehingga kedua belahnya saling menutupi. Yang kedua ada menjulur positif, yaitu bentuk sebaran yang menjulur ke kanan. Bagian kanannya lebih panjang, nilai tengahnya lebih besar daripada median. Yang ketiga ada menjulur negatif, yaitu bentuk sebaran yang menjulur ke kiri, bagian kirinya lebih panjang, nilai tengahnya lebih kecil daripada median. Yang kelima ada pengukuran keruncingan. Itu terdiri dari leptokurtis, platykurtis, dan mesokurtis. Agar data statistik baik dan benar. Yang pertama, ada data harus objektif sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, ada harus mewakili atau representatif. Jadi data yang harus mewakili suatu objek yang ditelitinya. Yang ketiga, ada kesalahan baku atau standar error, yaitu suatu perkiraan dikatakan baik jika mempunyai tingkat kelitian yang tinggi apabila kesalahan bakunya kecil, karena semakin kecil nilai standar error maka akan semakin baik data yang digunakan. Yang keempat ada harus tepat waktu atau up to error.
apabila data yang diperoleh digunakan untuk melakukan pengendalian atau evaluasi, maka syarat tepat waktu penting, karena supaya bisa melakukan penyesuaian atau korelasi seperlunya kalau ada kesalahan atau penyimpangan yang terjadi di dalam implementasi suatu perencanaan. Yang kelima, ada harus relevan. Itu data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Perkenalkan, saya Diki Pramanta Belva, NPM 019 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang frekuensi. Frekuensi merupakan salah satu ukuran dalam statistik deskriptif yang menunjukkan nilai distribusi data penelitian yang memiliki kesamaan kategori. Frekuensi suatu distribusi data penelitian dinyatakan dengan ukuran absolut F atau proporsi persen. Penyajian statistik deskriptif yang menggunakan ukuran frekuensi dapat menggunakan tabel numerik atau grafik. Tendensi sentral merupakan ukuran dalam statistik deskriptif yang menunjukkan nilai sentral dari distribusi data penelitian. Tendensi sentral sendiri dapat dinyatakan dengan 3 macam ukuran, yaitu rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus, yang masing-masing mengukur nilai sentral dalam pengertian yang berbeda. Mean atau rata-rata yaitu berfungsi untuk mengukur nilai sentral suatu distribusi data berdasarkan nilai rata-rata yang dihitung dengan cara membagi nilai hasil penjumlahan sekelompok data dengan jumlah data yang diteliti. Median atau nilai tengah, pengukuran berdasarkan nilai data yang terletak di tengah-tengah dari suatu distribusi data penelitian yang disusun secara berurutan. Modus atau data yang sering keluar, pengukuran berdasarkan data yang memiliki frekuensi paling banyak dalam suatu distribusi data. Yang selanjutnya ada jenis observasi. Di dalam suatu penelitian, ada hal yang menjadi teknik observasi yang lazim digunakan dalam pengumpulan data. Adalah 1. Observasi partisipan, yaitu bentuk observasi yang dilakukan jika observer atau orang yang melakukan penelitian itu turut ambil bagian atau berada dalam keadaan objek yang diamati. Yang kedua, observasi sistematik. Disebut pula observasi berstruktur, karena gejala-gejala yang diamati itu sudah tersusun dalam bentuk kategori-kategori. Yang ketiga, observasi eksperimental, yaitu observasi yang dilakukan di mana pihak observer mengajarkan pengendalian unsur-unsur penting yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menghindari faktor-faktor yang tidak diharapkan dalam mempengaruhi hasil eksperimen. Metode dasar dalam statistik deskriptif. Ada 2 macam metode dasar di dalam statistik deskriptif. Yang pertama, pendekatan numerik. Bisa dipakai dalam menghitung nilai statistik dari sekumpulan data. Sebagai contoh, mean dan standar deviasi. Statistik ini akan memberikan informasi mengenai rata-rata serta informasi rinci mengenai distribusi data. Yang kedua, metode grafis. Lebih sesuai dibandingkan dengan metode numerik untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam data. Di lain pihak, pendekatan numerik ini lebih tepat serta objektif. Dengan begitu, pendekatan numerik dan juga grafis satu sama lain akan saling melengkapi. Maka dari itu, sangatlah bijaksana jika kita memakai kedua metode tersebut secara bersamaan. Distribusi data dan bentuk distribusi. Distribusi data atau distribusi frekuensi daftar sebaran data, baik data tunggal ataupun data kelompok yang diikuti dengan nilai frekuensinya. Terdapat 2 cara dalam distribusi frekuensi, yaitu tabel dan grafik. Informasi lebih akurat bisa kita dapatkan dengan memakai uji normalitas, yakni untuk menentukan peluang apakah sampel berasal dari pengamatan populasi yang didistribusi normal atau tidak. Misal uji Kolmogorov, Smirnov, atau uji Spiro-Wills. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.